dan buat saudara-saudaraku, saudara asli di Indonesia, di Malaysia. Udah kan kita berantem, udah. Ayo kita bersatu. Ini sangat keterlaluan. Penghinaan besar untuk presiden tercinta kita, Prabowo Subianto. Ya, sangat tidak terduga. Hinaan ini bukanlah datang dari negara Zionis Israel, bukan pula datang dari Amerika, dan bukan pula datang dari negara barat lainnya. Namun ternyata hinaan pada Pak Prabowo telah datang dari negara yang beragama mayoritas Islam. Negara yang dahulu pernah menjadi kekaisaran Islam terbesar dan terkuat di dunia. Negara yang merupakan sahabat erat Indonesia, yaitu Turki. Iya, pelecehan terhadap Pak Prabowo ini telah terjadi pada saat Pak Prabowo memberikan pernyataan tegas, pernyataan yang sangat berani, dan pernyataan yang sangat hebat demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina di KTT B8 Kairo, Mesir beberapa hari yang lalu. Pada saat Presiden Prabowo memberikan pernyataan tegas untuk mengajak semua pemimpin negara Islam terbesar dan terkuat di dunia untuk mengutuk, untuk memberikan sanksi, dan untuk memberikan hukuman berat bagi Israel. Dan di saat Pak Prabowo juga mengajak semua negara Islam untuk bersatu mati-matian memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Namun secara mengejutkan, Presiden Turki Erdogan beserta seluruh delegasinya telah melakukan walkout atau meninggalkan ruangan tepat saat Pak Prabowo berbicara. Bahkan pelecehan ini diperparah saat Erdogan telah menyenggol kursi Pak Prabowo saat presiden kita sedang berbicara. Inilah detik-detik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang keluar forum KTT D8. Oh, dia nyenggol ya. Nyenggol kursi Presiden Pak Prabowo Erdogan. Wah, ini sungguh sangat keterlaluan. Lalu, mengapa sih Presiden Turki Erdogan telah melakukan hal tersebut? Ya, karena ini adalah jawabannya. Turki kini sudah berbeda. Turki yang sekarang bukanlah Turki seperti Ottoman Empire yang dulu, yang betul-betul memperjuangkan Islam. Turki yang sekarang telah bermain di dua kaki. Di satu sisi, Turki selalu berbicara memperjuangkan kemerdekaan Palestina, namun kenyataannya Turki di bawah Presiden Erdogan sebetulnya tidak pernah mendukung penuh Palestina, karena selama ini Turki belum pernah mendukung dengan tindakan nyata. Turki belum pernah membantu mengirim persenjataan kepada Palestina, tidak seperti Iran dan Suriah yang telah mendukung penuh dengan nyata dan memberikan persenjataan. He has not actually provided any material support to the Palestinian resistance. He has not sent a single bullet or any weapons, unlike Iran and Syria, which have been supporting Palestinian resistance groups. Bahkan parahnya, selama ini Turki telah memberikan sejumlah besar dukungan pemberian minyak kepada Israel, yang tentunya minyak ini digunakan sebagai mesin pemusnah Israel, sebagai mesin pembunuh Israel pada bangsa Arab, bangsa Islam. Turkey, in fact, has also allowed oil to continue to flow to Israel. Therefore, Turkey, a member of NATO, is helping Israel carry out genocide in Gaza. Wah, sangat keterlaluan ya tindakan dari Erdogan. Karena tentu sangat merugikan bagi bangsa Palestina, merugikan umat muslim, dan telah sangat menghina pemimpin hebat kita, Presiden Prabowo. Tentu jelas saja saat Pak Prabowo berbicara, Erdogan beserta delegasinya pergi meninggalkan ruangan, karena Turki saat ini memang sudah sangat jauh berbeda, dan sangat berbeda jauh dengan respon pemimpin-pemimpin negara Islam lainnya seperti Iran, yang betul-betul sangat menyimak setiap perkataan dari
dari Pak Prabowo. Ya, karena Iranlah salah satu negara yang betul-betul melawan Israel, melawan kekejaman Israel dengan tindakan nyata. Iya, sekali lagi Erdogan jelas walk out karena mereka saat ini memang pro-Israel dan mereka juga tidak sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan saat ini Turkiye telah menduduki wilayah utara Suriah, sedangkan wilayah barat Suriah telah diduduki oleh Israel dan wilayah timur telah diduduki oleh Amerika. One of the sides has been essentially wiped out, but nobody knows who the other side is, but I do. You know who it is? Turkey. Okay? Turkey's the one behind it. He's a very smart guy. They've wanted it for thousands of years, and he got it. And those people that went in are controlled by Turkey, and that's okay. It's another way to fight. But no, I don't think that I want to have our soldiers killed, but I don't think that will happen now anyway because the one side's been decimated. Well, nobody knows what the final outcome is going to be in the region. You know, nobody knows who really the final. I believe it's Turkey, and I think Turkey is very smart. He's a very smart guy, and he's very tough. But Turkey did an unfriendly takeover without a lot of lives being lost. Wah, sungguh sangat miris ya keadaan saat ini di Suriah karena Bashar al-Assad di tengah segala kontroversinya rupanya selama ini merupakan korban kekejaman catur politik Israel, Amerika, dan sekutunya. Assad telah menjadi jilid ketiga propaganda Amerika dan Israel setelah Saddam Hussein dan Gaddafi. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Bahkan sebelumnya, hal ini juga sudah diperingatkan oleh Gaddafi. Namun sayangnya, pemimpin-pemimpin Arab saat itu malah tertawa dan tidak percaya. في قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشمق رئيسها وإحنا نتفرج عليهم وضحكوا. وعمار قعد في الأسر كم عام وإحنا نتفرج عليه ونعقدوا قمة بدون أبو عمار. ليش ما قلنا القمة ما تنعقدش لغاية ما يطلع أبو عمار من الأسر؟ وأخيرا سمموه وقتلوه. ليش ما نحقق نمشي لمجلس الأمن نحقق المقتل أبو عمار؟ وليش ما نحقق في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق؟ ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية. ليش ما يكون في تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق راح نتفرج لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. Dan parahnya saat ini pemerintahan baru Suriah telah melucuti habis-habisan senjata pejuang Palestina di Suriah, sedangkan mereka telah membiarkan Israel untuk masuk begitu saja ke wilayah Suriah dan telah menduduki wilayah Suriah tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Sesuatu yang begitu menghancurkan hati ya, khususnya hati umat Islam. Kita melihat sebuah negara yang Ottoman Turki zaman dulu adalah satu yang memegang teguh ajaran agama Islam, memperjuangkan Islam, sebuah kerajaan Islam yang sangat kukuh dan kuat, disegani dan ditakuti. Tapi hari ini kita lihat Turki kayak gimana, udah berpaling dari saudaranya sendiri gitu kan. Sekarang berpihak kepada pihak yang melawan ataupun yang melakukan pelecehan ataupun menidakkan hak kemanusiaan saudara-saudara kita di Palestina.
Itu sesuatu yang sangat, ya, akhir zaman itu nyata, akhir zaman itu semakin mendekat. Dan kita melihat bagaimana saudara-saudara kita itu nggak punya nilainya, nggak ada tempat atau nggak ada siapa yang bisa membantu saat ini. Dan sekiranya kalau kita nggak bersatu, jadi ya kita akan mengakhiri pemerintahan ini, pemerintahan Islam. Dan kalian itu harus ingat ya, sebelum sampai ke saat kebangkitan semula kepimpinan ataupun kerajaan Islam, kita akan satu melalui fasa yang ini. Terus sabar, terus teguhkan iman kita, insya-Allah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Lanjut ya. Geramnya Astingo, bendera-bendera ni. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, jelas mereka tidak akan melawan Israel karena saat ini pemerintahan baru Suriah telah menyatakan dengan tegas bahwa mereka telah cinta Israel dan ingin menjalin hubungan baik dengan Israel, Amerika, dan negara-negara sekutu Amerika lainnya. One of these Syrian rebels said, quote, "We love Israel and we were never its enemies. We don't hate you, we love you very much," end quote. أتكلم معكم غريب شهادات لقناة كان 11 الإسرائيلية. أعزائي جيراننا أحبتنا في دولة إسرائيل الصديقة، أكلمكم الآن والفرحة تغمرني وتغمر كل أهالي درعا، والفرحة تغمر كل أهالي حوران بعد زوال هذا النظام، بعد زوال 40 عام وهو جاثي على صدورنا، بعد زوال 40 عام من الاضطهاد. أكلمكم بلساني ولسان كل إنسان حر في درعا وسائر سوريا، والمرحلة القادمة ستكون مرحلة وئام ومرحلة محبة ومرحلة سلام مع دولة إسرائيل. لا وجود لمتطرفين، لا وجود لمتطرفين، لا وجود لمتطرفين، وجود للمحبة، وجود للسلام. نعم، أن تدخل إسرائيل وتعمل استثمارات. There are far too many people who claim to be confused about the Syrian situation, claim not to understand it. Nothing could be more clear. Who's behind whom? Ask yourself that simple question. Who's behind whom? If Israel, the United States, the United Kingdom, and Qatar and Turkey are on one side of a battle, why would you want to be on that side? None of these people have given a dollar, a dime, a bullet, or an ounce of support to the people in Gaza. Not an ounce of support. And you know that. You already know that. You know that these ISIS and Al-Qaeda killers haven't as much as broken an Israeli window. Never mind take up arms in defense of the Palestinian people. And today, they passed a death sentence. They takfired, they expelled Hamas from the Islamic faith. And you're confused about who to support? Seriously? Iya, nampaknya ucapan Pak Prabowo bahwa bangsa Arab saat ini, bangsa Islam sedang menjadi korban politik divide et impera memang betul adanya. Divide et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support.
Namun, di tengah kondisi genting tersebut, sahabat dekat Pak Prabowo, yaitu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, telah memberikan dukungan besar pada Pak Prabowo. Ya, dalam media sosialnya, Anwar Ibrahim telah memberikan pernyataan sebagai berikut. Saya sampaikan dukungan penuh terhadap ucapan sahabat karib saya, Presiden Prabowo Subianto, semasa sidang kemuncak D8 baru-baru ini di Kaherah, Mesir. Presiden Prabowo telah menyampaikan kebenaran yang pahit namun penting untuk didepani dengan baik dan bijaksana, terutamanya berkaitan hak negaraan Palestina yang merdeka dan berdaulat. Justru Malaysia dengan tuntas dan tegas mendukung kepengerusian Bapak untuk D8 pada tahun 2026. Saya menantikan kerjasama erat dengan Indonesia untuk memastikan ia menjadi organisasi yang lebih dinamik dan terangkum. Sebagai negara serumpun, Malaysia akan bersama dalam lipatan sejarah ini bagi mengangkat suara rakyat negara-negara membangun. Wah, luar biasa ya, dukungan hebat dari Malaysia. Ya, jadi ini info update yang dapat kami sampaikan untuk teman-teman semua. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Di 8 baru ini di Kaherah, Mesir, dan kita dapat saksikan bagaimana Presiden Pak Prabowo Subianto berani ya disenggol Presiden Erdogan daripada Turki. Walaupun kita tahu hubungan baik antara Turki dan Indonesia tuh baik gitu kan, punya hubungan kolaborasi yang sangat bagus. Tapi ya tega-teganya ya ketika Presiden Pak Prabowo itu sedang lagi memberikan ucapan, sedang untuk satu ucapan yang sangat harus kenyataan seperti Datuk Seri Anwar cakap, satu kenyataan yang pahit untuk mereka dengar dan terima, dan itulah kenyataannya. Tapi mereka tuh kayak nggak sanggup ya, Erdogan itu kayak tidak menghormati itu dalam sebuah summit yang ataupun di bawah KTT yang sangat besar itu, dan seluruh itu delegasinya bangun dan menyenggol kursi Pak Prabowo, sesuatu yang sangat gitu kan, satu penghinaan khususnya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah satu fakta yang sangat benar, dan asal macam melihat sesuatu situasi yang berlaku hari ini. Bayangkan kalau kita ini, negara kita, Malaysia atau Indonesia kayaknya ya, diperlakukan oleh Israel. Terus nggak ada siapa yang bisa bantu gitu. Enggak. Justru itu kita harus bersatu. Orang-orang Islam ini harus bersatu. Pegangan kita itu harus kuat dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Dan ini perjanjian kita ya, telah dinyatakan dalam Al-Quran, telah diceritakannya. Akhir zaman beginilah keadaannya. Tapi apa yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Dan semoga kita terus kuat untuk menghadapi masa depan. Dan buat saudara-saudara aku, saudara asli di Indonesia, di Malaysia, udah kan kita berantem udah. Ayo kita bersatu untuk menjaga diri kita sendiri, untuk menjaga negara kita, menjaga kepentingan negara kita, menjaga agama kita, menjaga saudara-saudara kita. Jika tidak ada yang membela saudara kita di Palestina, kita harus bangkit untuk membela mereka. Dan semoga Allah merahmati kita. Menurut kalian gimana melihat kejadian ini? Seperti suatu penghinaan. Ya, tutup komen kalian di bawah. Semoga Allah melindungi kita seluruhnya. Sampai jumpa lagi di lain video. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita, insyaAllah, dunia dan akhirat. Jumpa lagi. Salam. Minta maaf kalau ada salah silap. Terima kasih telah mendukung. Yang belum mendukung jangan lupa untuk bantu subscribe. Jumpa lagi di lain video, insyaAllah. Jaga diri. Dadah.